Shalom para peserta Bible Study, masih semangat? Kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai Abraham, Bapak orang beriman. Kita telah sampai ke bagian ke-9 dari pembahasan kita tentang Abraham. Masih tetap semangat ya? Sekarang kita akan mempelajari Kejadian 21. Kita sudah mendekati puncak dari petualangan iman Abraham ini. Kita sudah mendekati klimaks dari kisah Abraham ya. Kejadian 21 mencatat 3 peristiwa penting. Yaitu yang pertama kita lihat ada kelahiran Ishak di ayat 1 sampai 7. Kemudian peristiwa pengusiran Hagar dan Ismail ayat 8 sampai 21. Juga ada perjanjian Abraham dengan Abimelekh di ayat 22 sampai 34. 3 peristiwa ini semua memuat banyak pelajaran yang perlu kita dalami. Mari kita telusuri satu persatu kejadian-kejadian ini. Kita mulai dari yang pertama, tentang kelahiran Ishak. Kisah kelahiran Ishak tercatat di ayat 1 sampai 7. Kelahiran Ishak terjadi tepat seperti yang dikatakan oleh Allah, yaitu setahun setelah Allah memberitahukannya, setahun setelah peristiwa Sodom dan Gomora. Ketika Ishak lahir, Abraham berusia 100 tahun, sedang Sarah berusia 91 tahun. Mari kita baca sama-sama Kejadian 21 ayat 1 sampai 2. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ya, jadi jelas sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, karena Allah kita Allah yang tidak pernah ingkar janji. Nah, peristiwa kelahiran Ishak ini sangat penting bagi perjalanan iman Abraham dan juga sebetulnya bagi umat manusia. Mengapa demikian? Kita melihat yang pertama, kelahiran Ishak adalah penggenapan janji Allah. Kita tahu sejak Kejadian 12 yang lalu kita pelajari Abram dipanggil oleh Allah dan diberi janji. Salah satunya tentang keturunan yang banyak. Sedangkan kondisinya Sarah adalah perempuan yang mandul. Bagaimana mungkin? Tetapi Allah terus menegaskan janjinya dan digenapi pada saat kelahiran Ishak. Jadi kelahiran Ishak adalah mujizat. 100% mujizat. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bayangkan di usia 100 tahun dan 91 tahun Ishak lahir. Ya. Sarah berusia 91 tahun. Selama 90 tahun tidak bisa memiliki anak, akhirnya di usia 90 tahun Sarah mulai mengandung, di usia 91 tahun Sarah melahirkan. Jadi jelas ini adalah karya Allah, bukan perbuatan manusia semata. Kemudian Ishak mewarisi dan meneruskan perjanjian kekal Allah dan manusia tentang keselamatan dan penebusan. Ya. Bagian dari perjanjian Allah dengan Abraham itu bukan sekedar
keturunan yang banyak, tetapi bahwa dari keturunannya, ya, jadi melalui Abraham dan keturunannya, maka semua bangsa, semua manusia akan mendapatkan berkat. Nah, itu adalah janji tentang keselamatan manusia, tentang penebusan. Kalau kita lihat garis perjanjian ini, ya, mulai dari perjanjian dengan Adam dan Hawa di Kejadian 3 ayat 15, dilanjutkan dengan perjanjian Allah dengan Abraham di dalam Kejadian 12, kemudian diteguhkan lewat perjanjian Allah dengan Ishak di Kejadian 26. Kemudian dilanjutkan lagi dengan anak dari Ishak yaitu Yakub di Kejadian 28. Hingga kemudian dilanjutkan perjanjian dengan Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Bisa dibaca di Keluaran 19 ya, dan juga di pasal-pasal berikutnya berkali-kali diulang, ditegaskan. Dan pada akhirnya, pada puncaknya diteguhkan, digenapi di dalam Tuhan Yesus menjadi sebuah perjanjian yang baru. Bisa dibaca di Matius 26. Ya. Jadi Allah luar biasa memelihara perjanjiannya hingga benar-benar digenapi. Bayangkan berapa ribu tahun terlampaui hingga akhirnya perjanjian itu digenapi. Dan kita boleh bersyukur bahwa kita pun menjadi bagian, kita pun mewarisi perjanjian itu. Karena kita semua juga adalah orang-orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tentang nama Ishak, di dalam Kejadian 21 ayat 3 bisa kita baca bahwa Abraham menamai anaknya Ishak. Nah, ingatkah saudara siapa yang menetapkan nama Ishak? Bukan Abraham sebetulnya, melainkan Allah sendiri. Kalau saudara baca kembali Kejadian 17 ayat 19, di situ Allah sudah menetapkan, Allah sudah mengatakan terlebih dahulu bahwa anak itu harus diberi nama Ishak. Maka Abraham pun menamai anaknya Ishak seperti ketetapan Allah. Artinya Abraham mengakui perjanjian Allah. Abraham sepakat dengan Allah bahwa Ishaklah anak perjanjian yang ditetapkan Allah. Tanda pengikatan perjanjian pun dilakukan oleh Abraham, yaitu dengan menyunat Ishak pada usia 8 hari. Ya. Di Kejadian 21 ayat 4 dikatakan, kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Penyunatan pada usia 8 hari itu sesuai dengan ketetapan Allah pada Kejadian 17 ayat 10-14. Tanda perjanjian ini diwarisi dan diteruskan oleh bangsa Israel hingga saat ini. Begitu pentingnya tanda sunat ini hingga bangsa Yahudi mempunyai kebiasaan memulai penghitungan umur anak laki-laki sejak dari hari penyunatannya. Tradisi sunat Yahudi ini berbeda dengan tradisi umat Muslim yang melakukan penyunatan pada usia akil balik. Kalau tradisi Yahudi sesuai dengan yang tertulis di Alkitab pada hari ke-8. Jadi Ishak adalah penggenapan janji Allah. Sangat berkaitan erat dengan perjanjian Allah. Nah, hal yang kedua tentang Ishak masih berkaitan dengan namanya, ya. Di sini saya sebut tawa yang membawa tawa. Nah, Ishak itu artinya dia yang tertawa. Siapa dia itu yang tertawa? Ya Abraham. Masih ingat kisahnya di Kejadian 17?
ketika Allah menjanjikan kelahiran anaknya, Abraham tertawa takjub dan Allah menetapkan nama anak itu Ishak. Ya, jadi karena Abraham tertawa ketika itu, tetapi tertawanya Abraham adalah tertawa takjub dan bersuka cita. Tetapi ada juga yang tertawa yang lain, yaitu Sarah. Berbeda dengan tawa Abraham, tawa Sarah adalah tawa ketidakpercayaan di dalam Kejadian 18. Sarah sangsi akan janji Allah. Namun kelahiran Ishak pada akhirnya mengubah tawa kesangsian Sarah menjadi tawa kegirangan. Di dalam Kejadian 21 ayat 6 sampai 7 tertulis begini. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Jadi Sarah benar-benar bergembira melihat penggenapan janji Allah. Ya, penggenapan janji Allah bagi kita tentu membawa tawa sukacita. Siapa yang tidak senang menerima penggenapan janji Allah? Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa ada proses yang harus dilalui dengan iman dan ketekunan bersama dengan Allah. Kita sudah pelajari beberapa sesi perjalanan iman Abraham, lumayan rumit, lumayan berat. Tetapi hasilnya, buahnya, sungguh mendatangkan sukacita. Sekarang kita melihat peristiwa yang kedua yang tercatat di Kejadian 21 ayat 8 sampai 21, yaitu tentang pengusiran Hagar dan Ismail. Peristiwa yang tentu tidak menyenangkan. Sebuah kisah drama yang sedih, ya. Bahkan bisa dibilang memalukan. Mengapa sih harus terjadi pengusiran begini, kan? Apakah Allah tidak bisa memberi jalan keluar lain atas persoalan keluarga Abraham ini? Peristiwa ini terjadi karena kesalahan Abraham dan Sarah sebetulnya. Ketika mereka mencari jalan sendiri di luar rencana Allah karena kurang beriman. Maka akibat dari kesalahan ini timbullah hal-hal yang justru menyakitkan. Hal-hal itu di luar rencana Allah. Ya. Seringkali ketika kita cari jalan kita sendiri, akibatnya itu justru merugikan, tidak enak. Tetapi ya itu akibat, itu konsekuensi yang harus ditanggung. Dan melalui peristiwa ini, Allah mengajarkan pada Abraham dan juga kepada seluruh umatnya, termasuk saudara dan saya, bahwa tidak boleh ada yang mengganggu jalan dan ketetapan Allah. Jalan Allah itu kudus, khusus. Jadi tidak boleh ada kompromi. Jangan berkompromi dalam hal jalannya Tuhan. Jangan coba-coba cari jalan sendiri. Jangan coba-coba memaksakan rencana kita sendiri ke dalam rencananya Allah. Karena hasilnya kita yang akan rugi. Ya. Peristiwa ini menjadi pelajaran berat di Abraham. Pil pahit untuk Abraham. Kita baca Kejadian 21 ayat 10 sampai 11. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu.
Abraham sangat sebal, sangat sedih. Susah ya, baru saja merasa gembira karena lahirnya Ishak. Muncul lagi masalah lama, penyakit lama. Masalah Hagar dan Ismail lagi. Mengapa Abraham sangat sedih? Karena Abraham menyayangi Ismail. Ya. Kita lihat, Abraham itu rupanya sudah belajar menjadi ayah yang bertanggung jawab dan menyayangi anaknya. Sudah berbeda dengan situasinya dulu. Bahkan di saat Abraham tahu bahwa akan lahir Ishak, dan bahkan sampai Ishak lahir dan tumbuh, Abraham tidak membuang Ismail. Abraham menyayangi dan mengakui Ismail sebagai anaknya, ya karena memang anaknya. Sayangnya kenyataan pahit harus diterima bahwa Ismail bukanlah anak perjanjian. Ya. Jadi Abraham tidak bisa memaksakan untuk Ismail harus dijadikan anak perjanjian. Tidak bisa. Bukan itu jalan Tuhan. Bukan itu ketetapan Tuhan. Dan Abraham harus tunduk walaupun berat. Mari kita baca Kejadian 21 ayat 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sara kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi jelas di sini, keturunan perjanjian itu berasal dari Ishak, bukan dari Ismail. Allah pun menyatakan bahwa Ismail bukan anak perjanjian, bukan pewaris perjanjian. Maka Ismail harus dipisahkan. Sebetulnya yang kasihan tuh Ismailnya. Akibat kesalahan masa lalu, Ismail harus diusir dari rumah bapaknya sendiri. Akibat ketidaktegasan dan ketidakpercayaan di masa lalu, maka sekarang Ismail yang harus menanggung akibatnya. Abraham pun tentu sedih dengan kenyataan ini, tetapi ketetapan Allah harus ditaati. Abraham tidak bisa memaksakan jalannya. Abraham harus mengikuti jalan Tuhan. Lalu apakah dengan demikian berarti Allah kita itu kejam dengan mengusir Ismail? Nanti dulu. Ya. Allah itu masa tidak adil? Ismail tidak salah apa-apa, harus diusir, bagaimana nasibnya nanti? Kita harus ingat, Allah itu maha kasih dan maha adil. Dua-duanya, kasih dan adil. Allah mengasihi Ismail. Dalam keadilan Allah, Ismail tidak bisa masuk ke dalam posisi anak perjanjian. Tetapi dalam kasihnya, Allah tetap memberkati Ismail. Allah tetap memelihara Ismail. Allah tidak pernah membenci Ismail. Ingat nama Ismail apa artinya? Allah mendengar. Allah memperhatikan. Karena Ismail pun adalah ciptaannya yang berharga. Tidak ada kelahiran tanpa perkenanan Allah. Rohnya Ismail itu adalah dari Allah sendiri juga. Jadi dalam hal ini status Ismail dan Ishak pada dasarnya sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan hanyalah soal jalan perjanjian, jalan penebusan dalam rangka karya keselamatan di dalam Kristus, yaitu melalui keturunan perjanjian, yaitu Ishak. Bahkan Allah itu mengakui Ismail sebagai anak sah dari Abraham.
Dan Allah memberkati Ismail sebagaimana Allah memberkati Ishak. Ismail pun menjadi sebuah bangsa yang besar. Dari Ismail lahirlah 12 suku bangsa Arab di kemudian hari. Sama seperti dari Ishak nanti lahir Yakub, dari Yakub muncul 12 suku Israel. Sejajar. Hanya soal garis keturunan perjanjian penebusan itu yang berbeda. Mari kita baca Kejadian 21 ayat 13 sampai 21. Kita lihat bagaimana Allah memperhatikan Ismail ya. Oh, ini saya salah tulis. Allah memelihara Ismail maksudnya, bukan Ishak ya. Allah memelihara Ismail. Kejadian 21 ayat 13 sampai 21. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Jadi ini ketika airnya habis, si Hagar mulai putus asa ya. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Setelah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Ya. Jadi jelas Allah mengasihi Ismail. Dia memelihara Ismail, memberkati dia, menyertai dia sampai Ismail bertumbuh besar. Ya. Jadi Allah kita bukan Allah yang kejam. Sekarang kita melihat peristiwa ketiga. Perjanjian dengan Abimelekh. Peristiwa ini apakah penting? Tentu penting. Jika tidak, tentu tidak dicatat. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di sini yang sangat penting bagi kehidupan iman kita. Poin penting yang akan kita lihat nanti bagaimana sikap Abimelekh dan apa yang melatar belakangi sikap Abimelekh itu. Lalu sikap Abraham bagaimana? Dan yang ketiga, bagaimana cara Abraham melakukan perjanjian dengan Abimelekh? Kita lihat yang pertama. Siapa yang memprakarsai perjanjian antara Abraham dan Abimelekh? Abimelekh yang memulai, yang memprakarsai, yang meminta untuk diadakan perjanjian. Untuk apa? Bisa kita baca di ayat 22 sampai 24. Pada waktu itu Abimelekh beserta Pikhol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku
atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Rupanya selama beberapa bulan tinggal di wilayah Gerar, Abraham telah sungguh-sungguh bertobat dari kebohongannya. Ya. Entah, saya tidak tahu pasti ya, ini peristiwanya berapa lama sejak Ishak lahir. Kalau tidak jauh jaraknya dari kelahiran Ishak, berarti Abraham tinggal di Gerar ya, masih hitungan bulan atau paling enggak 1 tahun lah. Ya. Lalu Abraham rupanya telah sungguh-sungguh bertobat dari kebohongannya. Allah pun memberkati Abraham. Ya. Hal ini dapat disaksikan oleh penduduk setempat dan juga oleh Abimelekh, penguasa setempat. Allah rupanya memberkati Abraham luar biasa. Hal ini menimbulkan rasa segan dan juga takut pada Abimelekh. Bagaimana jika Abraham kemudian mengambil alih kekuasaan dan Allahnya merestuinya? Kan gawat nasib Abimelekh. Inilah yang menyebabkan Abimelekh beserta panglimanya meminta Abraham mengadakan perjanjian. Dan sumpah Abraham dipercaya oleh Abimelekh dan Pichol. Jadi ketika itu Abraham tidak lagi berstatus penipu. Ingat pelajaran yang lalu dari Kejadian 20, ketika itu Abraham tertangkap basah melakukan penipuan. Tapi kali ini rupanya sudah tidak lagi dianggap sebagai penipu. Wibawa Abraham sebagai nabi dan sebagai orang benar sudah pulih karena Abraham sudah bertobat. Yang menarik juga adalah bahwa Abimelekh meminta Abraham bersumpah atas nama Allahnya, Allah Abraham. Ini menunjukkan bahwa Abimelekh mengakui kuasa dan wibawa Allah Abraham. Abimelekh yang adalah seorang penyembah ilah-ilah yang lain, ternyata mengakui Allahnya Abraham. Ketika kita bertobat sungguh-sungguh dan hidup dalam kebenaran, Tuhan memulihkan kita. Tuhan menghapuskan aib masa lalu kita dengan berkat dan kuasa-Nya yang dinyatakan dalam kita. Kemuliaan namanya diletakkan atas kita. Kita pun bisa melakukan tugas kita menyatakan atau mewartakan Allah kita kepada dunia. Nah, berikutnya kita melihat ketulusan sikap Abraham. Berdasarkan cara Abraham mengadakan perjanjian, kita bisa melihat kesungguhan dan ketulusan Abraham. Kita baca Kejadian 21 ayat 27. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelekh. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Perhatikan kata perjanjian. Kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani adalah berit. Nah, ini perjanjian bukan sembarang perjanjian, tetapi perjanjian darah. Jadi domba dan lembu itu adalah korban pengikat perjanjian. Ya, domba dan lembu itu akan disembelih, dipotong. Kemudian pihak yang melakukan perjanjian akan berjalan melewati potongan-potongan hewan itu. Itulah cara yang digunakan pada masa itu untuk mengikat perjanjian, dan itu adalah bentuk perjanjian yang paling tinggi. Perjanjian darah, perjanjian hidup mati. Cara ini pula yang digunakan Allah untuk mengikat perjanjian dengan Abraham.
Jadi Abraham ketika mengikat perjanjian dengan Abimelekh tidak main-main. Dan siapa yang menyediakan lembu dan domba itu? Abraham. Jadi ini menunjukkan itikat baik Abraham kepada Abimelekh. Lebih menarik lagi jika kita perhatikan soal keluhan Abraham mengenai sumurnya. Kita baca Kejadian 21 ayat 25 dan 26. Tetapi Abraham menyesali Abimelekh tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelekh. Jawab Abimelekh, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku. Dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Jadi Abraham mengeluh soal sumur yang dirampas para hamba Abimelekh. Dan Abimelekh mengaku tidak tahu menahu soal itu. Entah ya, saya tidak tahu Abimelekh jujur atau tidak tertulis di sini. Tapi yang penting dalam hal ini, kita lihat bahwa Abraham pun menunjukkan suatu itikat baik. Bagaimana Abraham menunjukkannya? Dalam kasus ini sudah sepatutnya kalau Abraham balik meminta Abimelekh bersumpah bahwa dia akan mengembalikan sumur Abraham dan menyediakan hewan untuk korban tanda perjanjian. Tetapi justru sebaliknya yang diperbuat Abraham, kita baca dalam Kejadian 21 ayat 28 sampai 30. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelekh kepada Abraham, untuk apakah 7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, 7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Abraham yang ketika awal bertemu Abimelekh didapati sebagai penipu yang egois, sekarang telah berubah menjadi seorang yang tulus dan murah hati. Yang terakhir, satu hal terakhir yang ingin saya perhatikan di sini adalah sebatang pohon tamariska. Apa itu? Sebuah monumen iman. Mari kita baca di dalam Kejadian 21 ayat 33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Perhatikan di situ, pohon ini bukan sembarang pohon. Abraham tidak sekedar iseng menanam pohon. Aksi Abraham menanam pohon ini dikaitkan dengan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Rupanya peristiwa-peristiwa dari lahirnya Ishak sampai perjanjian dengan Abimelekh telah memberi kesan mendalam bagi Abraham. Ini adalah momen spesial dalam pertumbuhan iman Abraham. Kalau biasanya Abraham mendirikan mezbah saja, kali ini Abraham menanam pohon. Mengapa menanam pohon? Karena Abraham sedang mendirikan sebuah monumen peringatan iman. Pohonnya pohon apa? Disebutkan pohon tamariska. Pohon apa ini? Ini pohon yang unik karena ternyata pohon tamariska adalah pohon gurun yang berbunga indah. Ini saya tunjukkan fotonya. Inilah pohon tamariska. Dia bisa tumbuh di gurun, lihat yang di sebelah kiri. Itu lokasinya di daerah yang bernama Revivim di Israel. Di gurun seperti itu pohon ini bisa tumbuh. Ketika berbunga, bunganya berwarna pink. Itu ada foto di tengah, itu bentuk bunganya kecil-kecil seperti itu, tapi banyak. Yang di sebelah kanan itulah foto pohonnya ketika sedang berbunga. Bayangkan betapa indahnya melihat seperti ini di gurun. Ya. Pohon yang unik sekali ini.
Pohon tamariska memang pantas menjadi sebuah monumen iman yang teguh. Mengapa demikian? Pohon ini terkenal sebagai pohon yang sangat tahan cuaca ekstrim. Ya. Dia bisa hidup bertahun-tahun di gurun. Jadi kalau ini dijadikan monumen oleh Abraham, cocok karena awet. Di tanah gurun berbatu, bahkan yang mengandung banyak garam sekalipun, di mana pohon lain tidak bisa hidup, pohon ini mampu hidup subur. Seolah-olah pohon ini tidak bisa dibasmi, sukar sekali dibasmi, oleh api sekalipun. Karena apabila terbakar, kalau masih ada sisa puntung kayunya, puntung kayu itu masih bisa tumbuh kembali menjadi pohon baru. Asalkan terkena air dan tanah, bisa muncul akar yang baru, tumbuh menjadi pohon baru lagi. Kita pun tentu ingin iman yang teguh, yang kebal terhadap ganasnya kehidupan, yang tidak tergoyahkan dan tidak pernah terpadamkan. Begitu bukan? Nah, mari kita juga belajar seperti Abraham, ya. Mari kita lebih memperhatikan pertumbuhan iman kita. Dan tidak ada salahnya kita pun membuat monumen-monumen pertumbuhan iman kita. Mungkin cara paling mudah dengan mencatat apa yang kita alami bersama Tuhan, terutama momen-momen penting yang kita alami, yang kita rasakan, supaya bisa kita lihat kembali sampai beberapa tahun mendatang. Ketika kita lihat kembali catatan kita, perjalanan iman kita, itu akan menolong kita terus ingat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita akan mensyukurinya, dan itu akan menyemangati kita untuk terus maju bersama Tuhan. Demikianlah yang saya sampaikan di sesi ini. Saya berharap kita semua berperan aktif dalam pembelajaran ini. Tolong masing-masing memberikan kesimpulan dan pendapatnya. Pertanyaan yang ada boleh dituliskan untuk didiskusikan bersama. Silakan. Mau 1 pertanyaan, 2 pertanyaan, mau lebih, silakan. Jangan ragu-ragu. Kita saling mengasah, saling menajamkan dalam iman. Dengan demikian kita bertumbuh bersama, makin kokoh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sesi diskusi kita.